usianya let's say 20 to 30 years old, itu mereka bilang mereka mau cuci darah. Wah, saya kaget sekali. Masih cukup muda berarti? Masih cukup muda dan tampangnya juga sangat kurus. Banyak di Indonesia ini orang itu terlalu fokus pada ya udah gue sakit dulu, habis itu gue disembuhin gitu. Tapi tidak berfokus pada prevention in a mental condition atau misalnya in a physical condition. Apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki diri saya sehingga saya ini atau mengikuti saran-saran dari yang ada di internet, baik dari Kementerian Kesehatan ataupun dari ahli-ahlinya itu. Halo Work-Lifers, balik lagi kali ini bersama aku Alif. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang muda yang jompo ya, bersama Dr. Faruqi. Halo dokter, gimana kabarnya? Halo Mas Alif, kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan Mas Alif? Alhamdulillah baik juga. Mungkin sebelum kita masuk ke topik, kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin buat work-lifers di rumah nih pada belum tahu juga background dari dokter sendiri. Boleh dokter, silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Halo work-lifers ya. Work-lifers. Halo work-lifers, nama saya Muhammad Faruqi. Saya berprofesi sebagai dokter. Saya baru saja lulus sumpah dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun ini. Saat ini kesibukannya saya sedang magang bersama Dekan FKUI, Prof. Ari. Saya juga sedang menunggu masa untuk melakukan internship wajib dari Kementerian Kesehatan, dan saat ini saya juga sedang mengikuti ajang Abang None Kepulauan Seribu tahun 2025. Terima kasih. Oh, oke. Menarik. Kalau boleh tahu sekarang tuh, ini sedikit OOT ya dari topik yang mau kita bahas ya. Itu prakteknya di mana sekarang ya? Kalau untuk praktek saat ini karena baru sumpah dokter, jadi aturan dari pemerintah itu sebelum kita bisa berpraktek di tempat yang kita inginkan, kita harus melaksanakan namanya program internship. Nah, dengan program internship ini diharapkan skill-skill dokternya dapat ditingkatkan lebih lagi sehingga siap untuk berpraktek di mana saja. Jadi nanti internship itu orang-orang akan di placement oleh Kementerian Kesehatan di tempat-tempat yang mereka rasa itu tempat yang memang cocok untuk orang-orang tersebut. Bisa jadi dapat di lokal, misalnya sesuai dengan KTP-nya, misalnya saya sendiri KTP Jakarta, bisa dapat di Jakarta ataupun bisa dapat di provinsi lainnya. Oke, berarti kan sekarang internship ya. Kalau boleh tahu di internship itu udah praktikum apa? Maksudnya jadi dokter gitu atau gimana tuh, Mas? Boleh diceritain nggak? Oke, terima kasih Mas. Jadi saat ini saya sedang menunggu penempatan internship-nya. Jadi saat ini masih belum memasuki fase internship karena kan jadi lulus kita harus mendaftar di sistemnya Kementerian Kesehatan. Jadi saya belum memasuki fase internship. Tapi selama saya kuliah kedokteran itu kan 3,5 tahun preklinik yang kita sebut, di mana kita belajar teori di kelas dan juga belajar dari dosen-dosen seperti kuliah pada umumnya. Lalu setelah itu ada 2 tahun tambahan yang dikenal sebagai istilah tahap klinik atau koas. Nah, di koas itu kita bertemu pasien, bertemu dengan orang-orang yang mengalami sakit dan sebagainya. Itu kita didampingi dengan dokter yang sudah ahli pada umumnya. Oh, oke. Berarti pengalaman praktikumnya itu kebanyakannya pada saat koas ya? Pada saat koas gitu. Jadi kalau misalnya nanti pada saat internship itu istilahnya kita masih didampingi, tapi kita benar-benar real life untuk berpraktik di rumah sakit ataupun di puskesmas pada. Oh, I see. Oke, menarik nih. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi 1 kali ya. Di sini kita membahas realita jompo di dunia kerja gitu. Dari pengalaman Mas Uki sendiri pada saat koas mungkin atau internship itu ada nggak sih pernah nemuin pasien yang mungkin umurnya masih sekitar 20 tahunan atau 30 tahunan gitu, tapi dia udah merasa kayak badannya tuh kayak orang tua atau jompo gitu. Bisa diceritain nggak tuh Mas? Oke, terima kasih banyak Mas atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya saya, karena waktu itu saya berkoas atau berpraktek klinik di rumah sakit rujukan nasional di RSCM, jadi kasus-kasusnya tuh mostly kasus-kasus yang sudah advance lah. Jadi jarang banget orang datang untuk kayak kasus dia sakit atau apa. Tapi saya waktu itu sempat juga ada modul namanya modul pre-internship.
Nah, pada saat modul pre-internship itu saya ditempatkan di beberapa fasilitas kesehatan tingkat primer, ada puskesmas, ada klinik Pratama, ada sempat juga di RSUD. Nah, pada saat saya di puskesmas di klinik Pratama, saya banyak menemukan, tidak banyak sih sebenarnya, ada beberapa kasus menemukan anak-anak yang masih muda, tapi sepertinya kok riwayat dia ke puskesmasnya tuh banyak sekali. Pada saat saya lihat kok demam, kok ada juga yang flu, atau misalnya ada juga yang udah pegelinu dan sebagainya gitu. Nah, ada juga yang mungkin waktu itu lebih mengejutkan saya, memang sempat jadi pembahasan di media juga bahwa ada juga anak-anak muda tidak hanya sekedar jompo ya, tapi mereka sudah mengalami sakit-sakit tertentu. Jadi ada juga anak muda yang sudah mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal, kalau misalnya Mas Alif tahu ada istilah cuci darah, biasanya orang gagal ginjal di tahap yang sudah kronis itu akan membutuhkan cuci darah setiap beberapa waktunya untuk istilahnya membersihkan kotoran-kotoran yang ada di darahnya, karena memang ginjalnya sudah tidak berfungsi. Waktu itu saya sedang jaga IGD di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, itu saya dalam waktu sekitar sejam atau 2 jam itu tiba-tiba ada pasien masuk, usianya let's say 20 to 30 years old, itu mereka bilang mereka mau cuci darah. Wah, saya kaget sekali. Masih cukup muda berarti? Masih cukup muda, dan tampangnya juga sangat kurus, dan benar-benar seperti orang yang benar-benar sakit. Pada istilahnya kalau misalnya kita lihat orang-orang tuh sakitnya benar-benar sakit yang sebenarnya itu untuk orang tua gitu kan. Misalnya kalau kita dengar istilah cuci darah kan itu orang-orang tua yang udah usia lanjut. Iya, kan? betul. Iya. Ini ternyata memang ada tren peningkatan seperti itu, dan memang benar yang dikatakan di waktu itu di beberapa media nasional bahwa memang tren sakit-sakit itu sangat berkaitan bukan hanya tentang pekerjaan ya, mostly tentang lifestyle-nya. Kan kita pekerjaan tuh termasuk lifestyle ya. Betul. Ada cara dia makannya, atau misalnya bagaimana waktu istirahatnya, itu sangat berpengaruh pada waktu tidur berarti ya? Waktu tidur, asupan nutrisinya apa saja yang masuk ke dalam tubuh dia itu sangat berpengaruh. I see. Saya sedikit penasaran deh, dari pengalaman Mas Uki koas ini kan tadi banyak ya pasien-pasien muda yang gagal ginjal. Itu sempat didapati nggak penyebabnya gitu, kemungkinan apa gitu yang paling sering gitu? Yang paling sering, oke. Sebenarnya kalau saya bilang banyak itu relatif ya Mas ya, tapi sebenarnya memang ada tren peningkatan yang memang sudah diberitakan di media nasional dan memang ada risetnya. Kalau dari pertanyaan saya kepada 2 pasien saya tersebut, kan kita kalau misalnya ketemu pasien kita tanya historinya bagaimana kan. Iya, kita melakukan istilah namanya anamnesis, kita tanya historinya, penyakitnya apa, keluhannya apa dan sebagainya. Itu banyak yang memiliki kebiasaan jajan, tapi lebih tepatnya lagi dia sering minum minuman yang mengandung pengawet atau minuman kemasan yang memang kadar gulanya sangat tinggi, atau di sisi lain selain kadar gulanya sangat tinggi ya memang kandungan pengawetnya yang di luar batas wajar yang bisa diterima oleh tubuhnya. Dan let's say ya mungkin Mas Alif sendiri kan kadang-kadang juga suka minum minuman yang kemasan kan Mas, tapi kan mungkin let's say seminggu sekali atau misalnya 2 minggu sekali. Mungkin orang-orang ini minumnya yang saya temui setiap hari bisa minum 2-3 botol. Wow. Berarti konsumsi minuman ultra proses yang tidak terkontrol ya? Yang tidak terkontrol dan juga memang tidak diimbangi dengan asupan-asupan nutrisi lain. Sebenarnya kalau misalnya diimbangi pun dengan kandungan minuman itu pun sudah sebenarnya sangat berbahaya untuk tubuh kita apabila dikonsumsi dalam jangka panjang dan frekuensi dan juga kadar yang dikonsumsinya tinggi. Meskipun kita makannya, let's say makan kita sehat gitu ya, bersih, tapi kalau kita tiap hari juga gas terus tuh minum-minum ultra proses gitu-gitu tuh juga nggak bagus ya untuk ginjal gitu. Tidak bagus. Oke. Saya sedikit penasaran deh. Jadi kan saya juga ada pengalaman ya. Saya juga pernah beberapa kali nge-gym gitu dan juga pernah ada momennya saya juga minum-minum whey protein kalau dokter tahu. Nah, itu kira-kira efeknya bakal sama nggak sih kayak minuman ultra proses yang tadi dokter bilang, khususnya ke ginjal gitu? Saya penasaran deh. Kalau dari POV dokter sendiri tuh gimana? Kalau untuk whey protein sendiri kan kita melihat orang-orang yang binaragawan atau misalnya orang-orang yang rajin nge-gym kan sering mengkonsumsi itu. Tapi memang yang paling penting dalam pemilihan produknya nih Mas. Karena kan tidak bisa dipungkiri banyak produk termasuk whey protein ataupun produk-produk yang lain yang
istilahnya minuman-minuman seperti itu kan kadang-kadang kandungan gulanya tuh sangat tinggi kan. Kandungan gulanya tinggi, atau misalnya kita minum tidak sesuai dengan anjuran yang disuruh. Misalnya let's say disuruh minumnya, Mas, kalau Mas minumnya berapa biasa setiap abis nge-gym atau sebelum nge-gym ya, sekali sehari lah ya? Jujur saya sih udah nggak pernah minum itu. Oh, udah nggak pernah minum itu. Kurang lebih sekitar setahun yang lalu sih. Oh, oke, setahun. Udah agak lupa juga. Iya. Biasanya orang itu karena memang apalagi nge-gym kan pengen terpacu, pengen badannya terbentuk secara cepat. Kebanyakannya mau menuhin kebutuhan protein. Iya. Emang cara cepatnya tuh pakai whey sih kadang. Iya benar. Nah mungkin karena kebutuhan protein yang alamnya tidak dapat terpenuhi, dia melari ke situ. Ya sebenarnya saya rasa tidak apa-apa. Tapi memang kita tuh dalam ilmu kedokteran ada namanya batas nutrisi yang memang sepadannya manusia itu konsumsi dalam perharinya, baik proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, sampai ke mikronutrien seperti vitamin dan mineralnya. Jadi pun ada batasnya ya. Ada batasnya. Jadi kalau misalnya memang merasa masih kurang ya tidak apa-apa, tapi harus diminum sesuai anjuran dari kemasannya tersebut, atau paling benar adalah berkunjung ke dokter gizi menanyakan apakah untuk kondisi tubuh saya ini minuman ini cocok atau pas dengan goals yang ingin saya capai. Karena banyak orang merasa, oh saya ngikut temen nih, saya ngikut temen karena teman saya yang ini. Tapi kan yang kita pelajari di ilmu kedokteran adalah setiap orang memiliki tubuh yang unik. Maksudnya tidak bisa disamakan satu sama lain. Misalnya mungkin Mas sakit ini dengan teman Mas sakit ini kan obatnya juga beda, Mas. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Jadi lebih baiknya kalau saran dari saya memang kita harus berkonsultasi dengan ahlinya, baik dari ahli nutrisi ataupun misalnya ke dokter gizi sendiri. Oh, I see. Berarti istilahnya perlu medical check up dulu ya untuk badan sendiri tuh gimana kebutuhannya. Baru nanti kira-kira dapat jawabannya nih. Kira-kira kita butuh asupan protein tambahan kayak whey protein tadi atau enggak gitu ya. Betul. Jadi kan kalau misalnya kita kalau misalnya kita ke dokter gizi atau misalnya ke dokter ada namanya dokter olahraga lah ya. Untuk istilahnya saya mau mencapai goal segini nih dengan tubuh saya ini, apakah selama yang saya makan ini sudah cukup ataukah saya butuh tambahan untuk mencapai goals yang saya inginkan. Karena kan mereka sudah punya ilmu-ilmu tertentu, perhitungan-perhitungannya bagaimana, karena itu lebih bisa dipertanggungjawabkan lah daripada kalau misalnya kita cuma konsumsi sendiri tanpa kontrol yang baik. Nah itu malah tubuh kita yang jadi baik, malah itu bisa ya in a worst case destruktif kepada tubuh kita sendiri. Oh, I see. Sekarang mungkin kita masuk ke topik berikutnya kali ya. Karena tadi kita sempat ngomongin pasien muda yang rasa jompo gitu kan. Pertanyaan selanjutnya muncul, kenapa sih sekarang tuh makin banyak ya anak-anak muda atau let's say umur-umur 20 atau 30-an yang badannya tuh cepet capek atau nyeri gitu. Kira-kira dari Mas Uki tuh ada pandangan tersendiri nggak tuh untuk kita-kita yang seumuran seperti itu? Oke, terima kasih Mas Alif. Tadi mungkin aku udah sempat singgung ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan isu muda jadi jompo ini sangat ini ya. Jadi anak muda ini jadi jompo banget gitu. Jadi mungkin yang tadi udah aku bahas, yang pertama adalah, sebenarnya bukan yang pertama ya, tapi menurut aku yang paling intinya adalah lifestyle-nya sendiri. Lifestyle tuh kan bergantung pada banyak hal. Yang tadi aku sempat singgung adalah tentang asupan nutrisinya, tentang aktivitas hariannya, dan juga yang terakhir adalah aktivitas fisik olahraga ya, di luar aktivitas harian dia. Maksudnya aktivitas hariannya aku andaikan sebagai dia bekerja apa dan sebagainya. Lalu aktivitas fisiknya seperti olahraga, dan terakhir mungkin waktu istirahatnya. Jadi kalau aku lihat ini terjadi semacam imbalance lah terhadap semua kegiatan tersebut. Kalau misalnya kita let's say talking about nutrition ya, mungkin asupan nutrisinya tidak sehat dan sebagainya. Oh, oke. Mungkin bisa ditambah juga kayak stres kali ya, stres manajemennya juga nggak bagus gitu ya. Nah, mungkin aku sedikit singgung tentang ini kan, Mas. Mungkin Mas Alif juga melihat bahwa di antara Gen Z ini kan banyak yang mengalami isu-isu mental health. Betul. Kebanyakannya yang butuh healing. Healing, dikit-dikit burnout ya, terhadap kegiatannya. Ya. Memang waktu aku di stase psikiatri atau kedokteran jiwa, aku sempat menanyakan itu kepada dosen aku. Pernah ada di kedokteran jiwa juga ya berarti? Pernah melewati stase kedokteran jiwa, dan pada saat kuliah aku bertanya, kenapa kalau anak Gen Z ini sangat rentan ya dok terhadap
terhadap istilahnya mental health. Dan memang mereka mengatakan tidak dapat dipungkiri memang ada tren peningkatan terhadap orang-orang yang menderita mental health. Dan itu ya mungkin kadang-kadang Mas Alif juga pernah dengar omongan baik dari orang tua ataupun orang yang lebih tua bilang kayak, gimana sih ini anak muda gini doang udah stres, udah apa dan sebagainya. Memang tidak dapat kita sampingkan bahwa kita kan sempat mengalami pandemi COVID ya Mas, pada Betul. saat 2020 dan sampai 2022 dan sepertinya life goes on normal tuh 2023-2024. Betul. Pada saat itu memang istilahnya tuh terjadi moment stop. Aku lupa istilahnya apa, tapi dunia tuh seakan stop, baik untuk generasi ini dan juga untuk orang tuanya. Nah, dunia stop, jadi mereka banyak beraktivitas di rumah, tidak ada kegiatan yang sehari-hari, tidak berinteraksi dengan orang. Ketika dia kembali berinteraksi dengan orang, itu sepertinya kok mereka merasa ini kok seperti dunia berbeda. Apakah timeline-nya sudah sama atau misalnya timeline-nya seakan-akan stop di tahun 2020 itu. Nah, pada saat itu kan ya umur mereka terus bertambah. Ketika mereka umur bertambah kan diharapkan maturity mereka terus meningkat. Tapi ternyata faktanya beberapa orang maturity-nya tidak meningkat. Dan yang paling penting adalah kata kuncinya ada resilience. Memang dikatakan bahwa ketahanan terhadap pressure-pressure yang ada, tekanan-tekanan baik tekanan mental, tekanan kerja, atau tekanan lainnya itu memang dilihat menurun. Dan itu tidak bisa disalahkan sebenarnya pada anak muda ya. Bisa juga ada faktor orang tuanya. Karena dengan pandemi COVID itu kan orang tua biasa melihat anak-anaknya di rumah kan. Betul. Terus mereka tiba-tiba harus melepaskan anaknya lagi, either untuk kerja, either untuk kuliah, atau either untuk sekolah lagi. Nah pada saat itu ya terjadi istilahnya orang tua ini malah bukannya mereka melepaskan membiarkan anak bertumbuh, tapi ada rasa fear. Karena fear yang tercipta dari COVID itu cukup tinggi. Dengan fear yang tercipta cukup tinggi itu ya orang tua jadi istilahnya lebih seakan-akan bisa dibilang mengekang anaknya. Jadi anaknya juga untuk mengeksplor dirinya juga mengalami kesulitan. Jadi memang terciptanya resilience dan juga prone-nya anak-anak muda ini terhadap mental health-nya jadi cukup tinggi gitu. I see. Berarti emang makin kesini tren penurunannya itu semakin meningkat juga ya terkait stress management itu ya. Iya, jadi ketika paling banyak ditemui itu adalah ini anaknya kena misalnya udah terdiagnose oleh dokter. Kan ada orang-orang yang kayak self-diagnose kan kadang-kadang. Iya, itu banyak di internet. Iya, banyak yang di internet. Tapi yang aku temui juga, yang memang aku temui langsung bahwa ada orang yang memang sudah terdiagnose oleh dokter mengalami depresi, atau mengalami gangguan stres dan sebagainya. Itu setelah aku gali-gali lebih dalam dari orang tuanya tuh memang tidak memiliki mungkin mereka juga kaget kok anaknya tiba-tiba terdiagnos ini dan sebagainya. Kadang-kadang yang tidak siap adalah selain anaknya adalah orang tuanya. Orang tuanya tidak punya mekanisme yang baik untuk menghadapi kondisi-kondisi anaknya. Bukannya mereka ditolongin, malah mungkin Mas Alif pernah dengar kadang-kadang orang tua bilang, wah ini gara-gara kurang sholat nih, gara-gara kurang ibadah. Oh iya, itu sering sih. Iya, sering banget gara-gara kurang ibadah. Atau mungkin ya kamu kebanyakan main internet lah, kebanyakan main HP. Hal-hal yang sebenarnya tidak. Ya mungkin ada kaitannya tapi sangat kecil kaitannya. Sangat kecil. Nah, memang yang harus ditumbuhkan kalau misalnya kita ngomongin manajemen stres ini adalah ya memang semua lapisan dari support system dia, baik dirinya, temannya ataupun keluarganya memang harus mendukung dia gitu. Oh, I see. Mungkin kita balik ke topik realita jompo di dunia kerja kali ya. Kan tadi sempat nyinggung soal COVID ya. Yeah. Yang mana COVID itu kan jadi menimbulkan satu tren di pekerjaan itu sendiri. Yeah. Istilahnya tuh WFH. Oke. Working from home. Yeah. WFH ini kan membuat kita mungkin sebagian work-lifers juga di rumah tuh kalau kita kerja work from home itu duduk lama, terus menatap layar seharian. Betul. Dan itu secara nggak langsung kan juga meningkatkan stres kerja ya. Dengan seharian seperti itu. Dari situ bisa memicu penyakit yang tadi kita sempat bahas nggak sih dari dokter sendiri nih? Pernah ada mendapati keluhan seperti itu nggak dari pasien yang dokter dapetin selama koas mungkin atau internship gitu? Oke, kalau misalnya pada saat COVID kan ya memang ada tren-tren work from home itu ya Mas? Iya. Memang pasti karena kan kita tidak boleh kemana-mana. Betul. Masalah-masalah yang muncul pasti berkaitan dengan kita tuh dalam ilmu kedokteran dan juga nama ilmu kedokteran komunitas ada kita membahas tentang ergonomi. Ergonomi itu bagaimana
kalau misalnya kita bekerja atau kita melakukan aktivitas itu diusahakan bahwa ya memang itu sesuai dengan padanan tubuh kita. Say kayak misalnya duduk itu ada posisi-posisi yang ergonomis ya. Oh iya itu pernah dengar kan? Iya. Posisi ergonomis itu bukan cuman biar posisi yang enak aja, tapi memang menghindari keluhan-keluhan yang mungkin akan muncul apabila posisi kita tidak sesuai dengan teori ergonominya tersebut. Oh, I see. Oke. Nah, kalau misalnya aku sendiri itu banyak menemukan orang-orang pada saat COVID itu, mungkin setelah COVID itu adalah bagaimana, karena kan memang pada saat work from home kan kita menatap layar. Oke, itu bisa menimbulkan penyakit ya, keluhan di mata lah kan, karena kan saling melihat layar terus-terusan. Memang ada orang-orang yang itu, tapi yang lebih mungkin aku ingin lebih highlight adalah ketika kita di rumah kan kita tidak banyak berinteraksi dengan orang secara langsung kan. Iya sih. Kita hanya berinteraksi secara digital. Dan kita harus ketahui bahwa ini aku keluar dikit dari ilmu kedokteran ya, bahwa manusia itu makhluk sosial, selain makhluk individu dia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesama ya, dan interaksi itu tidak bisa serta-merta digantikan dengan interaksi lewat digital saja. Ya mungkin kalau misalnya dalam konteks kerja bisa. Itu something yang untuk meningkatkan efisiensi dan lain sebagainya, oke lah. Tapi untuk self orang ini sendiri ya itu suatu hal yang pastinya akan mengganggu dia secara maturity-nya, secara development dia, dan juga secara perspektif dia dalam bergaul dengan orang lain. Jadi itu ya bisa kita kaitkan dengan mental things, karena ada orang-orang yang karena mereka merasa setelah masuk lagi itu mereka tidak bisa bersosialisasi dengan baik, itu jadi jadi istilah itu jadi mental issues-nya mereka sendiri. Setelah ngomongin mental issues itu, aku juga ingin ngomongin bahwa ya memang dengan kondisi WFH itu kita kan istilahnya terkurung ya. Kita WFH di mana sih? Kayak most orang ya ada yang WFC, ada yang work from anywhere. Tapi memang mostly orang akan tetap WFH karena merasa di kamar lebih ini. Tapi kan yang satu harus di-highlight adalah misalnya di kamar nih AC nyala dan sebagainya, sirkulasi udara kan tidak berputar dengan baik, jadinya udara yang masuk tuh istilahnya tidak terfilter dengan baik dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang relate sama penyakit pernafasan juga. Selain misalnya kita kan menatap layar, ya pastinya itu menimbulkan penyakit yang berkaitan dengan mata. Contohnya misalnya mata yang merah atau mata yang gampang kelelahan. Iya. Itu aku pernah melakukan penelitian sama dosen aku di bidang medical education. Ada istilah yang cukup terkenal namanya Zoom fatigue. Apa itu? Zoom fatigue itu jadi karena kelelahan Zoom, dari kata Zoom dan dari Zoom dan juga fatigue kelelahan. Jadi dia kecapean, kelelahan karena pada saat itu dia harus terus-menerus menatap layar. Dan ini banyak terjadi pada pekerja dan juga anak kuliahan ataupun anak yang masih SMA atau SMP, karena kan mereka let's say they go to school, yang sekolah ya, they go to school from 7 to 4. Mereka tiap hari pada saat COVID itu melihat layar, itu kan menciptakan kelelahan, bukan hanya kelelahan fisik, kelelahan mata mereka, tapi juga kelelahan mental mereka karena cenderung hal-hal yang terjadi adalah monoton. Oh, I see. Berarti boredom ya istilahnya, kayak kebosanan juga. Dari kebosanan itu timbullah istilahnya jadi capek dan jadi gampang kelelahan, jadi males lah untuk melakukan aktivitas itu. Karena mungkin pada saat itu juga selain kita melakukan Zoom juga, mungkin cara let's say in a school context kan mungkin guru-guru juga harus beradaptasi bagaimana cara belajar yang menyenangkan, yang tidak membosankan, karena mereka juga masih belajar gitu. Betul. Jadi itu menimbulkan istilahnya Zoom fatigue, dan itu memang di anak muda pada saat penelitian aku itu, waktu itu aku melakukan penelitian ke anak-anak FK di Jakarta dan juga di beberapa daerah di Indonesia, memang itu membuat tingkat konsentrasi mereka cenderung menurun ketika misalnya mereka sudah di awal kuliah, misalnya jam 8 sampai jam 12, oke lah masih oke. Tapi tiba-tiba kalau misalnya udah ada kelas abis lunch time atau apa, itu mereka udah fokusnya udah kemana-mana. Oh, oke. Berarti cukup berpengaruh ya dari kegiatan yang monoton tadi ke konsentrasi baik itu siswa maupun pekerja gitu ya. Betul. I see. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Siap. Kan tadi kita udah bahas soal fenomena pasien muda atau remaja-remaja jompo atau jompo di dunia kerja gitu ya. Dan tadi juga sempat disinggung juga soal tren-tren WFH atau school from home gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih sebetulnya kita harus mulai waspada gitu? Atau mungkin gejala-gejala apa aja yang
kelihatannya kecil gitu, tapi sebenarnya kita harus waspada gitu. Oke. Sebenarnya kalau misal dikatakan gejala kan tadi kan aku sempat singgung tuh memang mengenai banyak aspek ya. Kalau misalnya kita terhadap jompo ini kan misalnya paling sering gampang capek, pegel-pegel. Terus keduanya juga mungkin ada keluhan-keluhan fisik seperti kalau misalnya keseringan Zoom itu either matanya capek, cepat lelah. Atau misalnya ya stres yang karena kegiatannya cenderung monoton. Jadi kalau dari aku sendiri melihatnya yang gampang aja deh, misalnya pegel-pegel nih. Kalau pegel-pegel itu berarti yang kita harus pegel-pegel misalnya, aduh duduknya kok jadi gampang ini ya, punggungnya jadi gampang sakit. Istilah apa? Suka lower back pain. Lower back pain ya. Jadi karena suka lower back pain ini kok cenderungnya setiap melakukan aktivitas terlalu lama ya memang harus kita harus lebih waspada terhadap hal-hal seperti itu dengan kita lebih aware terhadap diri kita. Jadi jangan misalnya kalau misalnya kita rasa ya udah deh misalnya cuma sakit dikit kita biarin aja. Ya itu namanya nyari istilah kita menumpuk hal-hal di awal nanti bisa suatu saat meledak menjadi hal-hal yang tidak ini. Mungkin memang butuh waktu jangka yang panjang, tapi dengan jangka panjang ini kan kita diharapkan dengan we do early things kita bisa istilahnya membuat diri kita lebih aware dan juga melakukan hal-hal yang antisipatif. Ya misalnya mulai gampang pegel-pegel atau misalnya nih kita konsentrasi kita cepat hilang. Kalau misalnya kita udah berkepanjangan atau misalnya mata kita sering kelelahan dan sakit ya itu tanda-tanda yang harus diwaspadai. Atau misalnya kalau yang terkait dengan stres kita sudah ya misalnya kalau stres itu gampangnya kita sudah mulai melihat bahwa ya kok biasanya kita kerja ini fun atau misalnya kita kuliah ini fun tapi kok malah jadi gampang capek, gampang bosen. Dan kalau misalnya kita bisa lihat ya kita jadi malas interaksi sama orang padahal misalnya kita orangnya let's say kita orangnya extrovert atau misalnya kita orangnya ya both introvert dan introvert, kita pada saat tertentu di kerjaan atau di kuliah kita butuh berinteraksi sama orang kan. Betul. Bawaannya jadi malas itu ngomong sama orang atau misalnya ikut kegiatan apapun bawaannya jadi malas itu memang harus diwaspadai tanda-tanda seperti itu. Jadi aku coba recap mungkin mulai malas-malasan kegiatan atau mulai ada sakit-sakit di badannya atau let's say kalau misalnya jompo-jompo itu mulai ada keluhan-keluhan fisik yang mungkin matanya sakit atau apa. Atau mungkin yang terakhir itu ya juga terkait sama apakah kita sebenarnya mulai merasa cepat mengalami kebosanan terhadap aktivitas yang sebenarnya kita anggap dulunya fun, tapi karena monoton atau apa kita tidak anggapnya menjadi fun lagi. Oke. Mungkin kedengarannya sepele, tapi kalau dibiarkan terlalu lama tuh jadi menumpuk bahaya itu sendiri ya. Betul. Oke. Saya jujur baru tahu nih tadi pas dokter bilang malas untuk berinteraksi itu tuh ternyata bagian dari simptom atau gejala kecil yang patut diwaspadai gitu ya, karena kita juga makhluk sosial kan, jadi perlu yang namanya interaksi gitu ya. Sebenarnya itu lebih kepada kalau misalnya in a bigger picture aku lebih suka bilang bahwa terjadi shifting terhadap perilaku kita. Jadi itu mungkin satu contoh aja ya. Satu contoh. Misalnya orang yang memang dia suka bersosial kok tiba-tiba jadi malas ini. Jadi memang orang-orang yang gejala-gejala awal terkait dengan mental issue itu biasanya terjadi shifting dari perilaku dia. Shifting perilaku. Mungkin awalnya kan yang harusnya sadar tuh orang itu kan, tapi mungkin karena dia nggak sadar dia biarin aja, yang sadar orang-orang sekitar dia. Gitu kok dia jadi begini, dia jadi begitu, kok biasanya dia begini tiba-tiba jadi begitu gitu. Misalnya dia orangnya ceria gitu, tiba-tiba kok kita ketemu kok dia orangnya murung terus dan sebagainya itu. Jadi memang shifting changes itu yang seharusnya kita bisa waspadai lah kalau misalnya kita talking about mental health. I see. Berarti ini ada kaitannya dengan mental health juga ya? Iya, kalau misalnya speaking mental health, kita speaking di luar tadi yang physical health yang tadi udah aku sempat singgung juga. Dok, kan kebetulan ini relate banget nih sama yang diobrolin gitu ya. Jadi aku tuh emang kebanyakan WFH gitu kan. Yang tadi diobrolin sama dokter tuh benar banget. Aku tuh switching banget dari yang ceria banget orangnya menjadi yang kayak males ngobrol, terus juga males untuk berinteraksi gitu, sampai lower back pain, sampai ini tuh sakit. Sama persis banget, asli. Jadi emang semua orang yang WFH kayaknya menyadari hal itu dan
terjadi juga. Iya. Nah kebetulan aku tuh karena lower back pain aku udah sakit banget sampai akhirnya bungkuk gitu ya dok ya. Akhirnya aku nyari aktivitas yang untuk bisa ngebantu aku lah gitu, ketemu sama yoga dan pilates juga. Cuman memang lower back pain aku tuh teratasi dengan itu. Tapi tidak dengan interaksi aku dengan banyak orang gitu, jadi tetap masih malas gitu. Ada nggak sih dok menurut dokter gitu, aku tuh harus apa lagi sih biar balance gitu kan. Ini lower back pain aku dan lain-lain itu udah teratasi, tapi cara ngomong aku dengan orang-orang tuh itu yang belum teratasi. Boleh sudah jawab aja. Iya jawab aja langsung jawab aja apa. Pertanyaan spontan banget. Iya. Pertanyaan spontan. Jadi kalau misalnya tadi kan udah lower back pain-nya udah aman lah ya berarti ya, udah aman dan sebagainya. Kalau tentang berinteraksi sama orang, memang itu perlu adaptasi yang berjenjang. Gak bisa kita serta-merta bilang ya misalnya kita lagi malas ya kita cemplungin orang itu ke sana, kita berharap orang itu ngobrol, nggak akan seperti itu gitu. Caranya nggak seperti itu. Dalam ilmu psikiatri kalau kita ada satu tahap terapinya adalah memang kita membiasakan itu secara perlahan. Jadi mungkin kan tadi siapa namanya? Mbak Wita kan udah mulai tadi kan tadi lower back pain itu kan mulai olahraga dan olahraga yoga dan pilates kan. Itu kan bareng-bareng kan? Bareng-bareng bukan privat kan. Nah ya dengan bareng-bareng itu coba ya Mbak Wita mungkin push diri Mbak Wita untuk ya sekedar ngobrol, tanya update dengan teman-teman yang lagi pilates atau yoga. Tapi memang harus memang harus ada eagerness dan harus ada push dari dirinya sendiri. Dan memang jangan dipaksa, aku yang dulu ya ceria dan lain sebagainya itu harus jadi istilahnya kayak dulu ceriwis sama teman-teman itu harus langsung kayak blak gitu sama teman-teman kembali seperti lu nggak. Memang harus pelan-pelan kan kita istilah lagi menemukan comfort zone kita kembali kan. Menemukan comfort zone kita ya perlu step by step. Istilahnya dengan gampangnya kayak misalnya cari satu teman dulu lah di yoga dan pilates, ajak ngobrol. Nanti kan istilahnya dari satu teman itu bisa berkembang menjadi beberapa teman. Setelah kita menemukan zona nyaman itu ya mungkin perlahan-lahan kita juga bisa mengembalikan atau menemukan diri kita yang dulu. Sip. Ada nggak sih dok kayak gerakan mungkin kan tidak semua orang dapat berkesempatan gitu ataupun lumayan juga tapi kalau menurut dokter ada nggak sih saran untuk kayak gerakan olahraga yang oke banget nih buat anak-anak yang suka WFH yang suka pegel-pegel. Iya. Berarti ini terkait sama fisik ya berarti ya. Kalau waktu itu dari tempat aku kuliah FKUI itu kita pernah ya karena kita cukup panjang ya waktu itu kuliah dan juga kuliah dari rumah itu ada salah satu ya kita disarankan untuk routinely do stretching dan itu memang ada teorinya di dokter. Jadi stretchingnya. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita lagi kuliah tiba-tiba kita sambil zoom tiba-tiba kita sambil lari 5K kan nggak mungkin kan. Tuh jadi kita bisa ya, let's say kalau kuliah kan nggak serta-merta langsung kuliah dari jam 8 sampai jam 12 satu matkul full kan agak nggak mungkin. Jadi biasanya di antara matkul tuh kalau misalnya ada waktu senggang kita coba stretching badan kita, stretching tangan kita, stretching kaki kita atau stretching punggung kita dan juga bagian-bagian badan yang lain biar kita tuh istilahnya tetap fit dan juga tetap siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Jadi memang orang-orang tuh terkadang miss di stretching small things yang mereka bisa lakukan di antara kegiatan tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya lihat dulu kan kayak teman-teman suka gini dan itu sebenarnya something yang sangat berguna untuk kita bisa menjaga kebugaran fisik kita yang menghindari keluhan-keluhan fisik tadi. Walaupun memang itu small steps banget ya. Yang penting juga ya memang tetap aku sarankan adalah memang harus rutin berolahraga. Rutin berolahraga tuh memang nggak ada gantinya lah untuk istilah kita. Karena dengan berolahraga itu kita menjaga kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental kita. Nggak dipungkiri baik olahraga yang istilahnya olahraga yang komunal kayak misalnya tadi Mbak Wita tuh yoga, pilates atau misalnya kayak yang cowok-cowok kan suka bola, basket. Iya. Atau misalnya sekarang lagi zaman kan tenis, pedal. Dan ataupun itu olahraga sendiri misalnya lari sendiri atau berenang.
kalau misalnya yang komunal itu bisa menjadi tempat relief kita karena kita berkomunikasi dengan orang. Kalau misalnya kita yang sendiri itu yaitu di sisi yang positifnya kita bisa itu sebagai tempat kita nge-release out our energy lah. Release out our energy after tiring day. Kadang-kadang kan orang lari ke olahraga tuh untuk bisa mindful peace dan sebagainya. Mindful peace, ya. Karena kadang-kadang orang, misalnya contoh lah orang yang lari nih, orang yang lari kan sambil dengerin lagu atau misalnya dengerin podcast itu kan, betul. itu ketenangan itu sebenarnya yang selain fisik kita yang harus di build up ya memang kita harus harus mencari ketenangan itu yang memang secara tidak langsung berpengaruh pada kesehatan kita baik fisik ataupun mental. Oh, I see. Berarti dibanyakin gerak dan yang paling basic itu stretching ya. Stretching, kalau misalnya yang simple things ya itu stretching, banyakin gerak, atau misalnya coba ya cari di internet bagaimana posisi ergonomis untuk duduk. Untuk duduk itu ada banget, ada gambarnya dan sesuai dengan posisi yang masing-masing bagaimana jarak. Ada tuh kalau nggak salah tuh duduknya bagaimana kalau depan laptop, abis itu jarak antara kita ke laptop tuh berapa baiknya. Itu ada banget di internet, nanti bisa di search biar lebih precise. Selain itu ya di antara setiap places setiap extra time yang kita miliki ya kita gunakan untuk stretching atau misalnya sekedar kita jalan-jalan aja, misalnya kita di rumah jalan-jalan aja keliling rumah misalnya. Keliling rumah. Iya, keliling-keliling rumah ngelakuin aktivitas apa itu small things yang bisa kita lakukan. Tuh bisa keliling-keliling rumah. Kalau mau paling simpel tuh. Tapi memang harus kita menyediakan waktu untuk berolahraga. Seperti anjurannya kan kayak 3 to 5 times a week kan. Oh iya 3 to 5 times a week, 30 minutes tiap session itu memang harus kita tetap usahakan. Dan ya memang aku suka adalah aku pribadi kan sukanya cukup sering lari akhir-akhir ini. Oh, oke. Sering lari akhir-akhir ini dan mostly lari di GBK kan. Itu aku senang banget kalau ngeliat anak-anak muda kayak lari dan rutin dan rame gitu. Kayak misalnya mulai dari jam 5 sampai malam itu rame banget. Itu kan kayak kita ngeliat bener-bener udah aware nih orang-orang terhadap olahraga. Selain itu ya kayak ngeliat orang-orang pedal, bener-bener orang nih ya biasanya kan kita awalnya kayak nih orang ikut pedal cuman FOMO doang nih pasti, FOMO ikut tren dan sebagainya. Tapi kan itu such positive things to be done, giving positive impact both to ourselves to others juga. Dan pelan-pelan sekarang tuh jadi shifting ya, yang tadinya tuh anak-anak muda tuh banyaknya ke club atau ke coffee shop. Sekarang yang ramai tuh tempat-tempat lapangan pedal atau yoga, pilates tadi. Mungkin kalau kita dengar istilah itu kalau di internet splitnya tuh PYPR. PYPR, aku baru dengar. Pedal, yoga, pilates, running. Oh, oke. Aku baru tahu tuh istilahnya. Iya, itu paling sering tuh. Gitu sih. Dari FOMO itu kan biasanya awal dari FOMO itu. Misalnya nggak tahu nih Mbak Wita dulu ikut pilates atau yoga karena FOMO atau apa? Awalnya FOMO. Nah iya. Awalnya FOMO. Ini kan ada FOMO. Istilahnya kan kadang-kadang tuh orang-orang konotasi FOMO tuh agak negatif ya. Betul. Kayak biasanya gampang dulu tuh FOMO, misalnya ada gadget keluaran terbaru nih, langsung beli. Itu kan kayak sifat konsumtif banget lah. Kalau sekarang kan kayak FOMO-nya berolahraga. Oke lah kita takut kehilangan tren atau misalnya kita pengen nge-elevate diri kita, tapi kan ini in a positive way. Kita berolahraga, betul. Kita menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita. Aku juga ngeliatnya positif sih kalau ke arah yang olahraga. Betul. Gimana dari Mbak Wita, ada pertanyaan tambahan? Cukup, oke. Mungkin kita lanjut ke topik selanjutnya ya, karena tadi kita sempat bahas penyakit. Kapan kita harus mulai waspada ya terkait gejala-gejala tadi. Nah banyak nih yang suka bilang anak-anak muda di kalangan kita tuh, yalah masih muda gitu, nanti juga sembuh sendiri. Itu gimana tuh pandangan dari dokter sendiri? Kalau memang memang pada faktanya ada beberapa penyakit tuh bisa sembuh dengan sendiri ya. Mungkin itu adalah mekanisme tubuh kita untuk melawan virus atau bakteri yang masuk. Dan setiap orang tuh beda-beda juga ya? Dan setiap orang beda-beda. Tapi nggak semua penyakit bisa digituin gitu. Dan ya itu cuman, yang tadi aku bilang itu cuman very limited amount of penyakit yang bisa seperti itu. Kalau misalnya banyak penyakit itu ya memang kita harus melakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Gampang misalnya kita pegel-pegel, ya kita harus melakukan stretching atau melakukan aktivitas olahraga untuk menghindari itu, atau memperbaiki posisi kita dalam bekerja, atau memperbaiki posisi tidur kita dan sebagainya. Memang
itu kan ya kita nggak harus seeking professional help all the time, tapi memang itu ada cara kita untuk istilahnya menyembuhkan diri kita secara perlahan. Terapi lah, doing our own terapi yang kita rasa mungkin kita lihat di internet atau apa, dan ya itu kan small steps yang we do kan itu change the our symptoms gitu. Tapi memang kalau kita rasa penyakit kita memang kita tidak bisa menanganinya, kita sudah melakukan berbagai cara, itu tidak bisa, ini memang paling benar adalah kita seek professional help. Professional help di sini aku mau emphasize ya, bukan seek help aja, karena beberapa orang tuh seek help tuh nanya ke temen yang mungkin bukan ahlinya, atau mungkin nanya ke orang tua atau misalnya gurunya atau apa, tapi ternyata dia bukan ahlinya. Itu kan sebenarnya kita menggali lubang yang sama lah gitu. Jadi mereka nggak tahu apa-apa, ilmunya nggak tahu apa-apa, malah bukan sembuh. Bisa aja sembuh, syukur-syukur sembuh. Tapi bisa aja dia nggak sembuh. Misalnya tambah parah penyakitnya atau tambah apa. Memang paling benar kalau misalnya kita ngerasa diri sendiri kita tidak bisa menanganinya, kita sudah mencoba untuk melakukan berbagai cara, itu tidak bisa, atau misalnya kalau misalnya ada sakit fisik, misalnya kayak batuk, flu dan sebagainya, itu kita seek for kita beli obat, istilahnya tuh over the counter lah. Nah, obat yang bisa kita beli secara bebas, nggak sembuh juga, memang kita harus seek professional help, both in a physical diseases atau mental diseases. Karena kalau misalnya kita merasa diri, kan banyak orang di sini tuh kayak ini apa istilahnya, nanti dulu deh, nggak usah lah ke dokter atau misalnya ke ahlinya, ya udah itu terserah mereka. Tapi itu mereka tidak menyembuhkan diri mereka, tapi hanya menunda diri mereka, atau malah menunda diri mereka untuk lebih sakit lagi, atau malah menyiksa diri mereka lebih parah lagi. Nah, ini nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa tuh dampaknya kalau kita terus-terusan cuek sama simptom-simptom kecil tadi, kayak mungkin misalkan tadi sempat di-mention lower back pain, atau mungkin kesemutan mungkin kalau yang kelamaan duduk gitu kan. Itu kira-kira related sama mental gitu juga. Atau yang relate sama mental juga gitu. Kalau physical diseases ya, let's say kan ya paling banyak ini kan lower back pain, atau misalnya sakit mata lah karena layarnya ini, atau misalnya pegel-pegel di daerah jari kebanyakan ngetik. Kalau dari dampak panjangnya mungkin ini mungkin akan let's say ya beberapa tahun ke depan ya bisa menjadi, kalau misalnya kita back pain itu bisa menetap, bukannya hilang malah menetap, karena kan mungkin muscle-nya juga udah capek, ototnya capek, dan juga struktur tubuhnya bisa berubah ya. Itu mungkin bisa berpengaruh ke postur. Selain postur, itu juga bisa berpengaruh pada kenyamanan kita sendiri. Mungkin kita gampang jadi lebih prone to lower back pain dan sebagainya. Kalau misalnya misalnya nggak di matanya merah atau apa, mata gampang kelelahan, nggak dilakukan penyembuhan terhadap penyakitnya tersebut, ya in a worst case scenario bisa menimbulkan penyakit yang lebih parah lagi. Kalau itu kan fisik ya. Kalau misalnya mental, let's say penyakit, misalnya kita ngerasa nih kita udah ada perubahan dari mood, misalnya kita dulu orangnya ceria, ini jadi lebih sad, tapi kita rasa ya udah nih sebentar aja, tapi it's already been going like 1 year, 2 years gitu. Itu kan yang ada kita malah menumpuk, nanti ya mungkin akan muncul gejala-gejala yang lebih parah lagi dan mengarah ke hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan. Ketika itu ya, karena kan in all diseases saya percaya, dan ya banyak dari dokter-dokter, guru-guru saya juga bilang bahwa ya memang prevention itu adalah hal utama untuk kita menghindari. Jadi kita dalam dunia kedokteran kan mengenal dengan ada prevention, rehabilitation, habis itu ada curative, ada promotion dan sebagainya. Baik di Indonesia ini orang itu terlalu fokus pada ya udah gue sakit dulu, habis itu gue disembuhin gitu. Tapi tidak berfokus pada prevention. Apa langkah-langkah awal yang bisa saya lakukan? Langkah-langkah awal yang bisa saya lakukan untuk bisa memperbaiki diri saya, memperbaiki, let's say in a mental condition atau misalnya in a physical condition, apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki diri saya sehingga saya ini, atau mengikuti saran-saran dari yang ada di internet, baik dari Kementerian Kesehatan ataupun dari ahli-ahlinya itu. Jadi banyak orang-orang yang meneglect phase itu, karena di phase itulah kita bisa istilahnya menghindari hal-hal yang lebih buruk untuk terjadi pada diri kita. Karena kalau udah
kita istilahnya udah sakit, abis itu misalnya kita butuh obat atau apa, itu kan obat itu kan ya ada yang natural, ada yang sintetik kan. Betul. Ketika ya udah masuk badan itu ya nggak tahu ya, mungkin akan ada, nggak tahu ya. Terkadang aku melihat ada orang-orang itu sakit nih, mereka udah tahu sakit, tapi mereka tuh hanya berfokus, ini sakit in general ya, misalnya sakit-sakit yang memang let's say diabetes gitu, ya memang dia harus minum obat, tapi orang tersebut hanya berfokus pada pengobatan, padahal dia sudah diedukasi untuk melakukan untuk ada istilah itu non pharmacological treatment. Jadi misalnya diedukasi untuk makanan yang baik dan sebagainya, tapi nggak dilakuin gitu. Jadi fokusnya ke obat-obatan. Iya, obat-obatan doang. Bahwa ya in the medical world itu we need to be holistic. Holistic itu adalah ya treatmentnya dijalankan. Ya memang kalau misalnya emang dapat obat dari dokternya, ya hal-hal yang edukasi dari dokternya juga harus dijalankan. Nggak dijalankan gitu. Kan kita suka ngedapetin kayak tadi mungkin diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi gitu. Dari pengalaman Dokter Uki sendiri nih, pas koas mungkin atau intern itu yang paling awal tuh muncul di umur berapa tuh dok untuk penyakit-penyakit seperti itu? Oke. Untuk penyakit-penyakit ini nih kita harus tahu bahwa ada yang terkait dengan faktor genetik. Dia muncul karena faktor genetik ataupun dia muncul karena faktor lifestyle dia. Kayak tadi sebutin, gampangnya DM, diabetes, terus ada juga hipertensi, tadi ada asam urat, ada kolesterol juga. Ada yang memang orang-orang tuh muncul karena dia ada faktor genetiknya. Memang yang paling gampang saya ambil diabetes. Jadi orang-orang yang terkena, yang misalnya punya orang tua terkena diabetes tuh anaknya tuh punya 6 times risk higher untuk terkena diabetes. 6 times? 6 times, sampai segitunya. Tinggi juga. Dengan itu ya intinya orang tersebut ya memang bisa diusahakan tidak terkena, tapi memang harus extra effort dari orang tersebut. Tapi kalau saya lihat dia masih trennya tuh masih ada orang-orang tuh terkena penyakit tersebut tuh ya di usia-usia yang mungkin 40, 50 itu ya memang usia-usia udah lanjut. Tapi memang ada tren di mana anak-anak muda juga terkena penyakit tersebut. Ya oke lah, aku ada bilang karena ini faktor genetik, tapi faktor genetik tuh nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Jadi ada faktor lifestyle dia yang memang sangat buruk, itu yang menyebabkan penyakit itu untuk timbul gitu. Jadi memang ada tren mana people getting earlier. Contohnya seperti yang gagal ginjal tadi aja deh. Itu kan komplikasi dari penyakit diabetes lah. Iya. Dengan gagal ginjal itu dengan itu kita bahwa memang ada orang-orang yang di usia muda sudah terkena penyakit tersebut. Memang faktornya memang ada lifestyle dan juga ada genetik tersebut. Tapi ya kalau kita semua salahin penyakit karena genetik kan nggak wise gitu. Nggak wise sih. Iya, memang harus ada effort dari diri kita untuk push ourselves untuk living a good life, a healthy lifestyle. Wise sih.